Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabil Darisi wal Mudarrisi, ya, Syarhu Risalati Adabil Darisi wal Mudarrisi, beliau di sini memasuki pembahasan ya utama dari kitab ini. Namun masih dalam bagian pembukaannya. Ya, kemudian beliau mengutip apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya, di mana Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah penutup para nabi. Wa ala alihi, dan juga kepada para keluarga beliau. Wa sahbihi, dan juga kepada para sahabat beliau. Fi kulli waqtin wa hinin. Ya, di setiap waktu dan juga masa. Ya, maka kita melihat catatan kaki terkait hal ini. Hadhil khutbatu laisat mawjudatan fi risalatil qasimiyil mukhtasarati. Khutbah ini, yaitu pembukaan yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa khinin, itu tidak terdapat pada risalah Al-Qasimi yang ringkas. Ya, kita lihat di bagian awal muqaddimah dari kitab ini, ya, sudah dijelaskan bahwa risalah ini itu mengalami peringkasan sebanyak 2 kali. Ya, wa innama hiya fil mutawwalati. Ya, sesungguhnya itu hanya terdapat pada ringkasan yang panjang. Kama dzakara Syaikhu Muhammadun Al-Ajamiyyu hafizahullahu. Yang kita mengetahui Asy-Syaikh Al-Ajami ini adalah muhaqqiq, ya, seseorang yang melakukan tahqiq, yang meneliti kebenaran lafadz dan huruf-huruf yang ada pada naskah risalah ini, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Kemudian kita kembali ke atas, ya, melanjutkan ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ini adalah adab-adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu dan juga pengajar. Ya, jadi adab-adab ini itu berkaitan dengan ad-daris, ya, pelajar atau penuntut ilmu, wal mudarris, dan juga pengajar ilmu. Man istaqra'a ma kutiba fi hadzal babil wasi'i. Siapa saja yang meneliti berbagai macam hal yang ditulis dalam bab yang luas ini, dalam bahasan yang luas ini. Qadiman wa haditsan. Baik tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan yang terdahulu, atau tulisan-tulisan yang baru, yang kontemporer.
Ya, maka yara. Ya, yara ini majzum ya sebagai jawab. Yara adadan minal muallafati wal maqalati. Ya, maka dia akan mendapati ya atau melihat ya sejumlah besar dari tulisan-tulisan dan juga ya makalah-makalah. La ya'ti 'alaihal hasru. Yang jumlahnya tidak terbatas. Artinya apa? Orang yang meneliti bab ini, bab mengenai adab-adab penuntut ilmu dan pengajar, itu kalau meneliti lebih jauh, baik dari karya ulama terdahulu maupun kontemporer, itu akan mendapati tulisan dan makalah yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, sangat banyak. Kemudian wala yakhfa anna li ruhi kulli asrin madhharan fi ma kutiba fi wajibatihi wa matalibihi. Ya. Dan juga hal yang tidak tersembunyi ya bahwa terlihat ruh dari atau semangat dari setiap masa ya, dari ruh atau semangat di setiap zaman atau masa tersebut, itu ada yang tampak. Ya, ada yang tampak berupa ya, semangat atau dorongan yang kuat di dalam apa-apa yang tertulis tersebut. Ya, baik berupa ya, kewajiban-kewajiban atau tuntutan-tuntutan. Artinya apa? Dari karya-karya tersebut itu tidak tersembunyi bahwa para penulis itu, ya para penulis setiap zaman itu didorong oleh sesuatu. Ya, didorong oleh sesuatu untuk menulis berbagai macam tulisan mengenai adab penuntut ilmu dan guru, ya, atau pengajar. Wa katsirun minha, ya, dan kebanyakan darinya tubdalu bi ghairiha, itu digantikan dengan yang lain. Artinya apa? Karangan mengenai adab penuntut ilmu yang terdahulu, kemudian yang sekarang, itu bisa jadi ada perubahan. Ya, kenapa? Limasi silhajati ila ma huwa ahammu minha. Ya, karena ada keperluan yang mendesak pada sesuatu yang lebih penting. Ya, awikhtila fil adati fi atwariha wa syu'uniha. Ya, atau karena berbedanya adat di berbagai masa dan keadaan. Artinya apa? Para ulama tersebut itu ketika menulis mengenai adab-adab dalam menuntut ilmu, itu menyesuaikan kondisi setiap zaman. Ya, karena setiap zaman itu tantangannya mungkin berbeda, kemudian adatnya juga berbeda, dan mungkin kondisi penuntut ilmu juga berbeda. Ya, karena itu terus-menerus ada kitab yang membahas hal tersebut. Ya, illa anna ma yaqtadahu al-ilmu min adabil qa'imina alaihi darsan wa tadrisan, ya, illa anna ma yataqadahu illa anna ma yataqadahu al-ilmu min adabil qa'imina alaihi, ya, akan tetapi atau melainkan apa yang menjadi perkara yang berkaitan dengan ilmu, ya, berupa adab-adab orang-orang yang terlibat atau berkecimpung dalam proses penuntutan ilmu tersebut, darsan wa tadrisan, baik berupa proses belajar atau juga proses mengajar, itu tatalaqa usuluhu ma'a kulli zamanin wa makanin. Ya. Itu terdapat pokok-pokok yang diterima, ya, atau disepakati, atau inti-inti yang diterima atau disepakati pada setiap zaman dan tempat. Artinya apa? Walaupun mungkin ada kondisi yang berbeda di setiap zaman dan tempat, namun ternyata ada perkara pokok, usul yang diterima pada setiap zaman dan tempat. Lidha, oleh karena itu, ra'aita minal muhimmi naqla abda'ima kutiba fi hadzal baiti.
Lidza ra'aita minal muhimmi naqla abda'i ma kutiba fi hadzal babi. Ya, oleh karena itu engkau dapat melihat ada perkara-perkara yang penting yang dinukilkan. Ya, yang dinukilkan mengenai hal-hal yang penting tentang apa yang ditulis dalam perkara ini. Idzil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Ya, idzil ummatu la tablughu aujal majdi illa bil ilmi. Ya, karena suatu umat itu tidak akan mencapai puncak kemuliaan melainkan dengan ilmu. Wala ilma illa bisolahid darisi wal mudarrisi. Dan tidak akan ada ilmu melainkan dengan kondisi baiknya penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Kemudian wal alimi wal muta'allimi, dan juga tidak ada ilmu melainkan dengan baiknya ulama dan juga baiknya penuntut ilmu. Mengapa? Idh humul qa'imuna ala tahdhibil malakati wa irsyadil uquli. Karena merekalah yang memang terjun langsung untuk membersihkan tabiat dan juga yang menunjukkan kepada akal. Wal haduna ila siratil haqqi wa mizanil adli was sidqi. Dan mereka jugalah yang menunjukkan kepada jalan yang benar dan juga timbangan keadilan dan juga kejujuran. Ya, karena merekalah yang menunjukkan kepada hal-hal penting ini, maka solahnya mereka, baiknya kondisi mereka itu merupakan perkara penting dalam proses menuntut ilmu. Kemudian wa qad ra'aita min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadzal bahfil jalili. Ya, dan atau ini ana wa qad ra'aitu min ahsani ma jumi'a fi maqasidi hadzal bahfil jalili. Ya, dan saya yaitu Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, beliau itu melihat bahwa di antara yang terbaik dari apa yang dikumpulkan atau yang disusun dari pembahasan hal ini atau pembahasan yang mulia ini, dan sungguh Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi itu melihat di antara susunan yang paling baik yang membahas mengenai pembahasan yang mulia ini, yaitu mengenai adab penuntut ilmu, yaitu adab pelajar dan penuntut dan pengajar ilmu, yaitu ma auradahu Muhyiddin An-Nawawi, yaitu yang dibawakan oleh Muhyiddin An-Nawawi, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang kita kenal. Ahadu a'immatir riwayati wat dirayati, yang beliau merupakan salah seorang imam dalam riwayah dan juga dalam dirayah. Al-Masyahiri, yang sangat terkenal. Fi muqaddimati syarhil muhadzabi, dalam pendahuluan dari syarah Al-Muhadzab. Fa'athartu anhu khulasata ma atharahu an asatinil hikmatil mutaqaddimina. Ya, maka dalam atau dari susunan dari muqaddimah syarah Al-Muhadzab, buah karya Al-Imam An-Nawawi ini, maka fa'athartu, saya itu di sini mengutamakan sesuatu yang ringkas dari apa yang menjadi inti atau pondasi hikmah dari para ulama terdahulu. Wa ja'altuhu maqalatan mujazatan. Dan saya menjadikan ringkasan ini itu sebagai sebuah tulisan atau makalah yang
ringkas. Ya, sampai di sini adalah ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Yang ini merupakan ya, matan dari Adabud Daris wal Mudarris. Yang mungkin ada banyak dari matan tadi yang belum atau tidak kita pahami. Karena itu nanti masing-masing dari kata-kata atau kalimat tersebut akan dibahas dalam syarah atau penjelasan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai bagian awal ini, asy-syarhu, penjelasannya. Kemudian judul awalnya adalah Syarhu Khutbatil Muallifi, yaitu penjelasan atau syarah dari khutbah muallif, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, ucapan Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Hadhihi khutbatul kitabi. Ini merupakan khutbah dari kitab ini. Wahiyya min kalamil allamati asy-syaikhi Muhammadin Jamaluddin Al-Qasimi. Dan ini merupakan ucapan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa qad tadammanatil umurat taliyata. Ya, dan khutbah ini itu mengandung perkara-perkara yang berikut ini. Al-amrul awwalu, perkara yang pertama, al-ibtida'u bil basmalati, yaitu memulai tulisan beliau dengan basmalah, ya, atau permulaan dengan basmalah. Iqtidaan bi kitabillahil azimi, dengan meneladani kepada kitab Allah yang agung. Wattiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau biasanya mendahului dengan basmalah. Maka memulai segala hal dengan basmalah itu meneladani Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu al-kalamu 'alal basmalati, yaitu penjelasan mengenai basmalah. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, bismillahi, yaitu bismillahi, al-ba'u lil-isti'anati. Huruf ba yang ada di situ adalah ba isti'anah, yaitu ba untuk ya, memohon pertolongan. Wahiyya harfun muta'alliqun bimahdzufin. Dan huruf ba ini adalah huruf jar yang muta'alliq, ya, terkait dengan sesuatu yang dihapus. Yuqaddaru bi fi'lin. Dan sesuatu yang dihapus tersebut itu ditakdirkan sebagai fi'il. Mengapa? Li'annahu huwal aslu fil amali. Karena yang namanya fi'il itu merupakan hukum asal dari suatu perbuatan. Karena memang yang namanya fi'il itu menunjukkan perbuatan, berbeda dengan isim. Kemudian wa yakunu mutaakhiran muwafiqan lil mabdu'i bihi fi maddatihi. Dan juga fi'il ini, fi'il yang ditakdirkan tersebut itu terletak diakhirkan, yang sesuai untuk hal apa hal tersebut dimulai. Ya, tergantung pembahasannya untuk apa. Ya, kemudian untuk apa adanya penggunaan basmalah ini? Liyahsulat tabarruku bil bada'i bil basmalati min wajhin. Ya, atau ini merupakan alasan mengapa fi'il itu ditakdirkan di akhir setelah ucapan basmalah. Jadi basmalah dahulu, ya bismillahi, kemudian
baru fi'il yang ditakdirkan, misalnya aqra'u. Ya. Kenapa? Liyahsulat tabarruku. Ya, karena supaya terjadi bentuk tabarruk. Ya, tabarruk. Mencari keberkahan. Ya, bil bada'i bil basmalati. Ya, dengan memulai dengan basmalah. Jadi memulai dengan basmalah baru fi'il. Nah, itu dengan harapan mencari keberkahan. Min wajahin. Nah, ini dari satu sisi. Kemudian dari sisi yang lain, wali ifadatil hasri min wajahin akhara. Namun dari sisi yang lain, supaya kalimat tersebut itu membawa faedah hasr. Ya, kita tahu hasr dan qasr itu pembahasan dalam ilmu bahasa, ya, terutama dalam balaghah. Karena apa? Asalnya adalah aqra'u, misalnya aqra'u ya, atau aktubu bismillahi. Saya menulis dengan menyebut nama Allah. Itu asalnya. Tetapi kemudian fi'il itu diakhirkan menjadi bismillahi aktubu. Ya, yang tadinya harusnya di akhir kemudian diletakkan di awal. Ya, kita tahu taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru. Mendahulukan suatu susunan atau mendahulukan suatu kata yang haknya atau asalnya itu di akhir. Maka itu dapat membawa faedah hasr. Maka dengan tadi membalik tadi sesuatu yang harusnya di akhir diawalkan, itu menunjukkan makna hasr atau hanya. Ya, misalnya bismillahi aktubu, ya hanya dengan menyebut nama Allah saya menulis. Wa taqdiru, dan takdirnya bismillahi aktubu. Ya, dengan menyebut nama Allah saya menulis misalnya. Au bismillahi aqra'u, atau dengan menyebut nama Allah saya membaca. Wa hakadha, ya, dan demikian seterusnya. Wa hudhifat alifus min likathratil isti'mali. Dan alif yang ada pada isim, ya kata isim kan bismillahi, ba kata isim, kemudian lafdzul jalalah. Nah, kita lihat alifnya itu dihapus. Ya, jadi setelah ba langsung sin. Ya, alifnya tidak ditulis. Mengapa? Likathratil isti'mali, karena banyaknya penggunaan oleh orang Arab. Ya, orang Arab ketika menulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu alifnya dihapus. Walidzalika syartani, dan untuk menghapus alif itu ada dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna dzalika fil basmalati bi syarti an tudhkara kamilatan. Syarat yang pertama, ketika penghapusan alif tersebut ada pada basmalah, maka syaratnya basmalah tersebut harus disebutkan secara lengkap. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau secara lengkap maka alif tersebut, alif yang ada pada bismi itu dihapus. Ya, maka kita lihat kalau di atas, ya kalau hanya bismillah tidak dihapus. Kemudian syarat yang kedua, ats-tsani alla yudhkarul muta'allaqu. Ya, muta'allaqnya itu tidak disebutkan. Ya, biasanya muta'allaq dari jar majrur tadi contohnya adalah fi'il. Misalnya fi'il aktubu atau aqra'u. Ya, ketika muta'allaqnya tidak disebut, maka alifnya itu boleh dihapus. Ya. Fa in dzukira kutibatil alifu. Kalau muta'allaqnya disebutkan, ya, maka alifnya tetap harus ditulis. Ya, sawa'un akana mutaqaddiman, ya sama saja apakah fi'ilnya didahulukan atau muta'allaqnya didahulukan. Contohnya apa kalau muta'allaqnya didahulukan? Nahwu aqra'u bismillahi. Ini kan aqra'unya disebutkan, ditulis, muta'allaqnya disebut. Saya membaca dengan menyebut nama Allah. Am muta'akhiron, atau muta'allaqnya itu diakhirkan. Nahwu bismillahi aqra'u. Ya, karena di sini muta'allaqnya itu disebutkan, tidak dihapus, maka alif tidak boleh dihapus, tapi harus dituliskan. Ya, ini
salah satu atau ada dua syarat yang merupakan salah satu pendapat mengenai kapan alif yang ada pada bismillahi itu boleh dihapus. Kemudian wal muradu bismillahi huna, dan yang dimaksud dengan bismillahi di sini, ya, atau yang dimaksud dengan ismullahi di sini, atau yang dimaksud dengan ismullahi atau nama Allah huna di sini, itu adalah kullusmin min asma'illahi ta'ala samma bihi nafsahu. Yaitu setiap nama dari seluruh nama-nama Allah yang Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Maka seluruh nama yang Allah tetapkan bagi dirinya itu disebut dengan ismullahi, nama Allah. Kemudian faya'ummu jami'a asma'ihi. Ya, faya'ummu jami'a asma'ihi, maka ini mencakup seluruh nama-nama Allah. Wa ma'na Allahi, dan makna dari Allah atau lafdzul jalalah Allah atau Allah saja, al-ma'luhu. Ya, Allah itu maknanya adalah al-ma'luh. Ya, sesuatu yang disembah. Atau apa? Ai al-ma'budu hubban wa ta'ziman. Sesuatu yang diibadahi dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Kemudian war-rahmani, arti dari ar-rahman, dzur-rahmatil wasi'atil lati min athariha al-in'amu wal ihsanu. Yang dimaksud dengan ar-rahman adalah yang memiliki rahmat yang luas, yang di antara tanda-tandanya itu adalah al-in'am, memberikan nikmat, dan al-ihsan, berbuat baik. Ya, wa huwa ismun min asma'illahil khassati bihi. Dan Ar-Rahman itu merupakan salah satu dari nama Allah yang khusus hanya bagi Allah. Ya, artinya nama Ar-Rahman itu hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Ya, War-Rahimi, sedangkan nama Allah Ar-Rahim yaitu musilu rahmatihi man syaa min khalqihi, yaitu memberikan atau menyampaikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para makhluknya. Wa huwa laisa khassan billahi ta'ala. Adapun kalau nama Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus hanya boleh diberikan kepada Allah. Ya, untuk nama Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus, atau nama Rahim itu bukan nama yang khusus hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Dan juga sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan juga bil mu'minina raufun rahimun. Dan terhadap orang-orang yang beriman itu raufun, amat belas kasihan, dan rahimun, yaitu penyayang. Maka di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rahimun. Sementara beliau adalah makhluk. Ini menjadi dalil bahwa Rahimun itu bukan kekhususan bagi Allah. Kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua yang terkandung dalam khutbah ini, ya mimma tadammanathul khutbatu, di antara perkara yang dicakup atau dikandung oleh khutbah ini, ats-tsana'u 'alallahi ta'ala bil hamdi, yaitu sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
alhamdu, ya dengan pujian. Biwasitatil jumlatil ismiyati, ya dengan perantaraan jumlah ismiyah. Karena alhamdulillahi rabbil alamina, karena didahului oleh isim alhamdu, maka itu jumlah ismiyah. Allati hiya ablaghu minal fi'liyati. Dan jumlah ismiyah itu lebih baligh, ya lebih fasih atau lebih berkesan daripada jumlah fi'liyah. Walhamdu, yang dimaksud dengan alhamdu, dzikru awsafil mahmudil kamilati, yaitu menyebutkan sifat-sifat dari yang dipuji, ya, yaitu sifat-sifat yang sempurna dari yang dipuji. Wa af'alihil hamidati, ya, dan perbuatan-perbuatan yang mahmud, yang dipuji, yang terpuji. Ya, perbuatan-perbuatan yang terpuji dari yang dipuji. Ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Ya, disertai dengan rasa cinta kepada yang dipuji dan juga pengagungan kepada yang dipuji. Fa in tajarrada an dzalika fa huwa madahun la hamdun. Ya, kalau menyebutkan sifat-sifat yang sempurna, kemudian perbuatan-perbuatan yang terpuji, namun kosong atau tanpa rasa cinta dan juga pengagungan, maka itu adalah al-madahu, ya, madahun, bukan hamdun. Ini menunjukkan perbedaan antara al-madahu dan alhamdu. Walaupun itu sama-sama pujian, tapi yang satu disertai rasa cinta dan pengagungan, yang satu tidak. Kemudian walhamdu yakunu 'alan ni'mati wa 'alas sifati wal af'ali. Dan alhamdu itu terdapat, ya, atau ada pada nikmat, ya, kemudian juga pada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Artinya alhamdu mencakup ketiga itu, nikmat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Bi khilafis syukri, ya, berbeda dengan syukur. Ya, karena syukur apa? Fa innahu yakunu 'alan ni'mati. Karena yang namanya syukur itu hanya mencakup pada nikmat saja. Ya, kita bersyukur itu kepada nikmat. Berbeda dengan alhamdu, itu kepada nikmat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Lakinnahu a'ammu, akan tetapi syukur itu lebih umum. Min haitsu innahu yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Karena syukur itu lebih umum karena dari sisi itu ada pada hati dan lisan dan juga pada anggota badan. Wa ammal hamdu, dan adapun alhamdu, fahuwa bil qalbi wal lisani dunal jawarihi. Kalau alhamdu itu hanya ada pada hati dan lisan, namun tidak pada anggota badan. Al-amru tsalitsu, perkara ketiga yang dikandung oleh khutbah tadi, as-salatu wassalamu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui bahwa dalam khutbah tadi itu terdapat sholawat dan salam, ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara ketiga yang dikandung oleh khutbah tadi. Qala Abul Aliyati, ya, Abul Aliyah, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan, Salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikati. Ya, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikati. Salawat dari Allah itu adalah, ya, pujian atau sanjungan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Wa salatul malaikati, adapun salawat dari malaikat itu adalah ad-du'a'u. Itu adalah doa. Ya, wa kadza salatu ghairil malaikati. Demikian juga salawat dari yang selain malaikat itu juga artinya adalah doa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini, ya, unzur Fathul Bari. Keterangan ini dapat dilihat pada Fathul Bari, yaitu syarah Shahihul Bukhari, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, Al-Mujallad ats-tsamina pada jilid ke-8.
Safhata Ithnataini wa Thalathina wa Khamsimi'atin pada halaman 532. Kita kembali ke atas. Wa qawluhu atau qawluhu wa ala alihi, dan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wa ala alihi. Apa yang dimaksud dengan al atau ahlul bait, ya, atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hum man tuharramu alaihimus shadaqatu. Yang dimaksud dengan keluarga ahlul bait itu adalah ya, siapa saja yang diharamkan sedekah bagi mereka. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau itu haram menerima sedekah. Ya, kalau hadiah boleh. Au dzurriyyatuhu wa azwajuhu khassatan. Ya, atau pendapat yang lain mengatakan yang namanya ahlul bait itu adalah keturunan beliau dan juga istri-istri beliau secara khusus. Au atba'uhu ala dinihi. Ya, ini ada pendapat yang mengatakan yang namanya ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti beliau dalam agama beliau. Ya, ini salah satu pendapat. Wa dha'afa hadza Ibnul Qayyim. Akan tetapi pendapat yang mengatakan ahlul bait adalah orang yang mengikuti Rasulullah dalam agama beliau, ya sallallahu alaihi wasallam, adalah pendapat yang lemah menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki, Unzur Jala'al Afhami. Maka pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu dapat dilihat pada kitab beliau Jala'ul Afhami. Safhata sittin wa thalathina wa mi'ataini ila safhata ithnataini wa khamsina wa mi'ataini. Kita kembali ke atas. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala wa sahbihi, dan para sahabat beliau. Maka kata sahbun itu adalah ismu jam'in li sahibin. Merupakan isim jamak dari kata sahibun. Wa qila jam'un, tetapi ada yang mengatakan itu bukan isim jamak tapi jamak. Ya, kita tahu dalam ilmu sharaf ada perbedaan antara ismul jam'i dan jam'un. Di mana isim jamak itu mengandung makna jamak namun tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Sedangkan jamak itu merupakan maknanya jamak dan juga berasal dari mufradnya. Ya, ini perbedaan pendapat mengenai kata sahbun. Wa humul ladzina ra'auhu, dan yang dinamakan dengan para sahabat itu adalah humul ladzina ra'auhu, mereka yang melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awijtama'u bihi mu'minina, atau bertemu langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Wa matu ala dzalika, dan meninggal dunia dalam keadaan tetap beriman. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.